Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Flavian Jerman. Saya dari kelas 2024K dengan NPM 24103472. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori kognitif dalam pembelajaran dalam mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu teori kognitif. Jadi teori kognitif adalah teori yang menjelaskan bahwa aktivitas belajar itu berasal dari aktivitas mental internal seperti memahami, berpikir, dan memecahkan masalah. Teori ini beranggapan bahwa hasil belajar bukan dari respon dan stimulus saja, tetapi juga berasal dari aktif belajar siswa. Salah satu teori belajar yang penting dari teori kognitif yaitu dari Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi karena adanya proses berpikir dalam diri siswa. Siswa bukan hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga memproses dan memahami informasi itu sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Dalam teori kognitif, guru yang berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuannya bukan hanya menyuruh siswa menghafal, siswa juga aktif dalam proses belajar. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dari teori kognitif yang menekankan bagaimana siswa memproses informasi untuk membangun pengetahuan secara aktif. Prinsip yang pertama adalah belajar adalah proses aktif. Siswa bukan hanya sekedar penerimaan informasi, melainkan aktif membangun makna dari informasi yang mereka terima. Eksplorasi, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman sebelumnya, yang artinya apa yang sudah diketahui siswa akan mengaruhi bagaimana mereka memahami informasi baru. Yang ketiga, pemrosesan informasi terjadi dalam tahapan informasi, yang dimana diproses melalui tahapannya itu dari memori sensorik ke memori jangka panjang hingga ke memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Yang keempat, organisasi informasi meningkatkan ingatan, yang artinya informasi yang struktur dan bermakna akan lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kelima, perhatian dan motivasi memengaruhi pembelajaran, di mana siswa harus fokus dan termotivasi agar pemrosesan informasi berjalan dengan optimal. Yang keenam, metakognisi membantu kontrol belajar. Kemampuan untuk menyadari dan mengatur cara berpikir sendiri atau metakognisi ini sangat penting dalam pembelajaran efektif. Jadi sebagai guru SD, saya akan merancang strategi belajar yang sesuai dengan cara berpikir anak-anak. Misalnya, untuk anak-anak kelas 3 SD, saya tahu mereka berada dalam tahap operasional konkret. Artinya, mereka belajar lebih baik jika diberikan contoh nyata, misalkan yaitu gambar, benda, atau bermain peran. Maka saya akan membuatkan kegiatan yang melibatkan alat peraga, diskusi kelompok, dan pertanyaan terbuka yang mengajak mereka berpikir. Contoh dalam pelaksanaannya itu, dalam pembelajaran itu saat mengajari materi pelajaran IPA tentang bagian tumbuhannya. Saya tidak hanya menjelaskan lewat buku saja, tapi juga membawa contoh yaitu dengan membawa daun, bunga, dan batang ke kelas. Saya ajak siswa mengamati langsung, berdiskusi dalam kelompok kecil, dan menuliskan hasil pengamatannya. Dengan begitu, saya membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman nyata. Ini sesuai dengan teori kognitif. Tapi saya juga bisa menambahkan penguatan seperti pujian untuk anak-anak yang aktif bertanya atau menjawab dengan benar, seperti dalam teori behaviorisme. Dalam menghadapi berbagai karakter siswa, teori belajar juga bisa dikaitkan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk siswa yang cepat memahami atau kognitif tinggi itu, saya beri soal tambahan atau tugas eksplorasi. Untuk siswa yang pemalu atau kurang percaya diri atau
afektif, saya ajak mereka berdiskusi dalam kelompok kecil dan memberi pujian supaya mereka merasa dihargai. Untuk siswa yang suka bergerak atau belajar yang lewat praktik atau psikomotorik, saya ajak mereka melakukan percobaan atau bermain peran. Kognitif dan behaviorisme, saya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif, dan sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Jadi kesimpulannya teman-teman, teori kognitif ini itu teori yang melakukan aktivitas belajarnya itu secara aktivitas internal seperti yang dijelaskan dari awal, yaitu aktivitas berpikir atau memahami dan bisa memecahkan masalah. Jadi sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.